Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal dari sekelompok anak sekolah bernama Angie, Jingshu, Xiaoqing, dan Wenling. Mereka sedang asik membuli anak lainnya yang bernama Chen Yutong. Kita singkat saja jadi Yutong. Si Yutong ini adalah anaknya Ibu Li. Dia tidak bisa bicara sejak lahir alias bisu. Dan sejak kematian ayahnya, ekonomi mereka bisa dibilang di bawah rata-rata. Lain halnya dengan si Angie ini. Dia adalah anak kepala sekolah di sekolah itu. Anak-anak lain bahkan satpam sekalipun takut kepada anak ini. Menurut saya, bulian mereka sudah sangat kelewatan. Bahkan mereka sudah menyiksa Yutong. Tubuh Yutong dibaluri dengan lem, dan mereka tempel di dinding. Mereka mengorek mulut Yutong dengan gagang kuas. Kemudian membaluri mulutnya dengan lem. Lalu meninggalkan Yutong begitu saja. Perasaan Ibu Li sangat hancur ketika mendapati anaknya disiksa oleh Angie dan teman-temannya. Untuk membersihkan Yutong, Ibu Li harus memotong rambutnya. Suatu hari sepulang sekolah, hari itu sudah mulai malam dan hujan turun sangat deras. 3 teman Angie, yaitu Jingshu, Xiaoqing, dan Wenling, singgah untuk berteduh di base camp mereka. Tempat itu adalah sebuah rumah kosong yang jauh dari keramaian. Di saat Xiaoqing dan Wenling lagi asik ngobrol, tiba-tiba Jingshu menghilang di hadapan mereka. Karena penasaran, Xiaoqing dan Wenling mencarinya. Tiba-tiba, mereka melihat Jingshu sudah tergeletak di hadapan seseorang yang memakai mantel hitam. Keduanya segera berlari dengan ketakutan. Wenling berlari ke lantai atas. Akan tetapi, sebuah palu menghantam kepala gadis itu. Sedang Xiaoqing berlari keluar tempat tersebut. Namun, ia juga tidak berhasil selamat. Malam itu, di saat hujan deras, Ibu Li memanen jeruk nipis di pekarangan rumahnya. Ia membuat teh dari jeruk nipis dan menjualnya di kantin sekolah untuk tambahan biaya ekonomi. Pegawai di sekolah sangat menyukai teh jeruk nipis buatan Ibu Li. Hari itu, Angie mendapat teguran dari ayahnya karena ketiga sahabatnya sudah dinyatakan hilang. Tetapi Angie mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan ketiga temannya itu. Dan polisi pun mulai melakukan investigasi. Yutong juga diinvestigasi oleh polisi. Karena menurut anak-anak di sekolah itu, Yutong juga yang terakhir bersama kelompoknya si Angie. Namun, karena mungkin Yutong takut dengan keadaan, sehingga ia tidak mau menulis keterangan untuk polisi. Saat pulang sekolah, di tengah hujan yang amat deras, terlihat Ibu Xiaoqing sedang mencari keberadaan anaknya. Setelah sampai di rumah kontrakan, rupanya ada penghuni baru yang masuk di tempat itu. Dia adalah Pak Lin. Ibu Li sudah mengenal Bapak Lin karena Pak Lin bekerja sebagai tukang di sekolah mereka. Sehabis memperbaiki kontrakannya yang bocor, Ibu Li pamit kepada Yutong untuk mengambil jeruk nipis. Ibu Li mengenakan jaket hitam lalu berangkat. Lalu, kita diperlihatkan kepada sosok si Angie. Saat itu Angie mendapat SMS dari sahabatnya, yaitu Xiaoqing. Xiaoqing menyuruh Angie untuk bertemu di sebuah bus yang sudah rusak di lokasi base camp mereka. Dan Angie percaya itu. Ia tidak tahu kalau temannya ternyata sudah dihabisi seseorang. Saat Angie sedang menunggu Xiaoqing di bus itu, tiba-tiba kemudian kita kembali berpindah ke sekolah. Di sekolah itu ada seorang guru bernama Pak Fang yang akan pindah ke sekolah baru. Setelah membereskan barang-barangnya, Pak Fang pun berangkat. Ia diantar oleh Pak Lin menggunakan bus sekolah. Ternyata, Bapak guru inilah yang membantu Pak Lin untuk bisa bekerja di sekolah tersebut. Di hari itu, sekolah mereka akan meresmikan kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir yang terjadi setahun yang lalu. Terlihat, sebelum acara dimulai, kepala sekolah mulai mencari anaknya, yaitu Angie. Saat kegiatan berlangsung, Ibu Li sedang membersihkan atap kaca atau skylight di gedung sekolah.
ia tiba-tiba melihat sebuah kursi yang kosong saat kegiatan berlangsung. Kursi itu terletak di bagian depan untuk para siswa yang berkebutuhan khusus. Dan sekarang kita masuk pada inti acara, yaitu peresmian kegiatan penggalangan dana. Kepala sekolah diundang ke atas panggung untuk meresmikan acara tersebut. Saat kepala sekolah menarik pita peresmian, tiba-tiba ya, itu adalah mayat si Angie, anak kepala sekolah. Siswa berhamburan, dan semua yang hadir di acara tersebut berlari ke sana kemari. Terlihat, Ibu Li juga sibuk mencari Yutong. Ibu Li pergi ke kelas Yutong, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Ia berlari ke kontrakan, tetapi Yutong juga tidak ada di rumah. Namun entah kenapa, Ibu Li mengingat kepada seseorang. Sosok itu memakai mantel hitam dan masker. Ibu Li melihat orang itu saat memetik jeruk nipis 2 hari yang lalu. Di saat yang bersamaan, polisi bertanya kepada kepala sekolah terkait peristiwa itu. Kepala sekolah mengatakan kalau beberapa hari belakangan, guru dan siswa pernah melihat seseorang yang menyelinap masuk sekolah dan mengambil video dan foto menggunakan pakaian hitam tertutup. Lalu, kepala sekolah bercerita tentang sosok Pak Lin. Ternyata, Pak Lin juga mempunyai seorang putri yang bersekolah di sekolah mereka. Akan tetapi, anaknya mengalami kecelakaan. Sejak anaknya meninggal, setiap kali Pak Lin melihat perempuan seusia putrinya, pandangan Pak Lin terlihat selalu aneh. Untuk itu, kepala sekolah menyarankan agar polisi memeriksa Pak Lin. Kita kembali lagi ke Ibu Li. Di rumah kontrakan itu, ia menemukan bakal atau pengait jam tangan di depan pintu kamar Pak Lin. Lalu ia melihat goresan di kaca jendela rumah. Kemudian ia menemukan jam tangan milik Yutong di selokan rumah. Saat itu, Ibu Li menyimpulkan kalau anaknya disekap di kamar Pak Lin. Dengan memberanikan diri, ia masuk ke kamar Pak Lin melalui jendela kamar. Dan tangannya tembus paku. Dengan tangan terluka, ia memeriksa kamar Pak Lin. Dan ia menemukan sepotong tali di lantai. Tapi tiba-tiba, Pak Lin masuk ke kamarnya dan mengganti pakaian. Sementara Ibu Li berusaha menahan napas di kolong ranjang. Saat mengganti pakaian, kunci Pak Lin terjatuh ke lantai dan tepat berada di depan muka Ibu Li. Di saat ia jongkok untuk mengambil kuncinya, tiba-tiba bel pintu kamarnya berbunyi. Dan ternyata itu adalah ibu pemilik kontrakan. Ia meminta kepada Pak Lin untuk mengantarnya ke sebuah yayasan amal. Setelah mereka pergi, Ibu Li segera keluar. Saat ia berada di jalan, ternyata polisi sementara mencarinya. Ibu Li mengatakan kepada polisi kalau anaknya hilang. Mereka lalu memeriksa CCTV di depan rumah kontrakan. Di CCTV, mereka melihat Pak Lin membuang plastik hitam besar ke tempat sampah sebelum berangkat. Mungkin karena insting, Ibu Li memeriksa plastik hitam tersebut. Padahal, sampahnya sudah hampir diangkut mobil. Dan benar saja, ia menemukan sandal milik anaknya di dalam plastik itu. Tiba-tiba Ibu Li melihat sosok yang memakai pakaian hitam tertutup yang pernah merekam dirinya saat memetik jeruk nipis waktu itu. Mereka lalu mengejarnya. Dan ternyata sosok itu adalah anak dari Pak Polisi itu sendiri. Namanya adalah Wuang. Kirain juga siapa? Setelah mereka memeriksa semua rekaman videonya, ternyata si Wong inilah pelaku yang diceritakan kepala sekolah beberapa waktu lalu. Dan dia juga yang merekam Ibu Li di rumahnya waktu itu. Di dalam rekamannya, ditemukan banyak foto-foto wanita yang tidak memakai penutup. Tujuan anak ini melakukan seperti itu akibat kelainan itu dan kekerasan fisik yang sering ia dapat dari ayahnya. Rupanya selama ini, si Wuwang ini mendapat hukuman dari orang tuanya dengan kekerasan fisik jika ia tidak patuh. Untungnya, ternyata ada hal positif yang didapat dari hasil rekaman anak ini, yaitu dia merekam secara sembunyi aksi Pak Lin ketika menangkap Yutong di rumah kontrakan. Si Wuwang ini mengatakan,
kalau ia merekam itu untuk melindungi anak lain dari kekerasan fisik. Namun, ada satu hal lain yang baru diketahui dari hasil rekaman Hu Wang, yaitu, ternyata Ibu Li pernah memukul dan menyiksa Yutong. Dan waktu itu, Wu Wang merekamnya. Setelah polisi mengetahui itu, Ibu Li mengatakan kalau ia bermaksud mengajar dan melindungi anaknya. Setelah Ibu Li selesai diinterogasi, ternyata kepala sekolah kembali dipanggil ke kantor polisi. Di sini, Ibu Li melihat kunci yang di bawah kepala sekolah, sama seperti kunci yang terjatuh, yang di bawah Pak Lin saat ia sembunyi di kolong ranjang. Ketika Ibu Li menanyakan kepada kepala sekolah mengatakan kalau kunci itu adalah kunci ruang rekreasi yang ada di yayasan sekolah. Tetapi ruang itu sudah tidak terpakai karena tidak ada biaya untuk merenovasi. Setelah mengetahui itu, Ibu Li pun kabur dari kantor polisi menggunakan mobil polisi. Ibu Li segera menuju ke gedung rekreasi. Tempat itu jauh dari gedung sekolah. Setelah sampai di sana, Ibu Li melihat seekor anjing sedang memakan sesuatu dari kantong plastik hitam di halaman tempat itu. Ibu Li lalu memeriksa. Dan betapa kagetnya dia setelah melihat isi plastik tersebut. Plastik itu berisi 3 kepala manusia. Namun di situ ia tidak melihat kepala Yutong. Lalu di saat yang bersamaan, Pak Lin datang ke tempat itu. Rupanya, saat Pak Lin dan si ibu kontrakan berada di jalan, Pak Lin menyekap si ibu kontrakan di atas mobil dan ia menuju ke tempat itu. Pak Lin lalu membuka pintu dan menatap ke langit. Dan disinilah kita diperlihatkan kisah sebelumnya yang tidak terdapat dalam film ini. Yaitu, ternyata anak Pak Lin juga seorang perempuan bernama Hui Jun dan bersahabat sejati dengan Yutong. Hari itu adalah hari ulang tahun Hui Jun. Namun Angie dan ketiga temannya membuli Hui Jun di atas rooftop gedung sekolah. Mereka mengenakan mahkota duri hingga kepalanya berdarah. Tak cukup sampai di situ. Geng si Angie memotong rambut Hui Jun, lalu memasukkan rambut itu ke dalam air dan memaksa Hui Jun untuk meminumnya. Mereka melakukan semua itu sambil merekamnya. Di saat geng si Angie sementara menyiksa Hui Jun, Yutong datang dengan membawa gunting di tangannya. Ia berniat untuk menolong sahabatnya tersebut. Ketika Yutong mulai mendekati mereka, tiba-tiba Ibu Li datang dan memaksa Yutong untuk pergi. Sebenarnya di tempat itu ada CCTV. Mungkin menurut Ibu Li, kalaupun mereka berbuat berlebihan, maka ada CCTV. Dan inilah alasan Ibu Li memukul Yutong setelah sampai di rumahnya yang direkam Wu Wang. Ia juga tidak mau berurusan dengan anak kepala sekolah, karena bisa saja ia dipecat dari kerjaannya. Setelah Yutong dan Ibu Li meninggalkan tempat itu, mereka lalu menyuruh Hui Jun untuk berdiri di atas atap kaca atau skylight di gedung itu. Namun, tiba-tiba, ya, atap kaca itu pecah, dan Hui Jun meluncur ke bawah seorang diri. Angie dan teman-temannya berlari ketakutan, sehingga ponsel yang mereka pakai saat merekam terjatuh di tangga. Pak Lin lalu menemukan ponsel tersebut di lemari loker milik anaknya. Dari sinilah Pak Lin mengetahui penyebab kematian anaknya. Kemudian kita kembali diperlihatkan kematian Angie. Sudah jelas itu adalah Pak Lin. Ia mengirim pesan kepada Angie menggunakan ponsel Shouking. Dari sini kalian juga pasti sudah tahu kalau pelaku pembunuhan ketiga teman Angie sebelumnya sudah pasti Pak Lin. Pak Lin membunuh mereka dengan cara yang sama, yaitu menggunakan palu. Setelah itu, kita kembali lagi ke ruang rekreasi. Pak Lin melangkah masuk ke ruangan itu dengan membawa palu. Dan ternyata, di situ ada Pak Guru Fang yang sudah diikat dengan rantai. Rupanya, Pak Lin menyekap orang ini saat ia mengantarnya untuk pindah waktu itu. Dari sini, kita kembali diperlihatkan kenapa Angie dan teman-temannya tidak ditangkap. Ternyata, saat Hui Jun terjatuh, Pak Fang yang pertama kali melihatnya. Ia juga melihat kalau itu adalah perbuatan Angie dan kawan-kawan. Tetapi waktu itu, Pak Fang diancam oleh kepala sekolah jika membocorkan peristiwa yang sesungguhnya. Mereka mengatakan CCTV rusak.
dan mengatakan kepada Pak Lin bahwa kematian Hui Jun akibat bunuh diri. Ada satu hal lain yang bikin emosi, yaitu kepala kepolisian waktu itu ternyata mereka juga sogok. Itulah sebabnya kenapa banyak kerusakan di sekolah, tapi mereka tidak mampu perbaiki. Itu diakibatkan karena uang khas sekolah menipis hanya karena membayar polisi. Untungnya, si kepala polisi ini sudah pindah tugas. Ketika Pak Lin berteriak emosi kepada Pak Fang di ruangan itu, tiba-tiba Ibu Lim muncul yang sedari tadi sudah bersembunyi di ruangan itu. Ia menghantam belakang Pak Lin dengan sebuah balok kayu. Saat mereka bertengkar, Pak Lin mengatakan kepada Ibu Li kalau ia bukan pelaku atas kehilangan anaknya. Dan akibat perkelahian itu, Ibu Li pingsan, sedangkan Pak Lin kabur dengan membawa Pak Fang. Setelah sampai di mobil, Pak Lin melihat kalau ibu pemilik kontrakan sudah terlepas dari ikatannya. Rupanya si ibu kontrakan ini bersembunyi di kolong tangga. Ketika mereka sudah pergi, si ibu kontrakan masuk dan menolong Ibu Li. Lalu mereka mengejar mobil Pak Lin. Dan akibat kecepatan tinggi di jalanan, kedua mobil itu mengalami kecelakaan. Akan tetapi mereka belum meninggal. Ibu Li masuk ke dalam mobil Pak Lin dan kembali menanyakan keberadaan anaknya. Pak Lin sempat mengatakan kalau Yutong sudah bebas. Terlihat polisi pun sampai di lokasi itu. Saat Ibu Li tergeletak tak sadarkan diri di jalan, di sini kita kembali diperlihatkan kehidupannya 5 tahun lalu. Diceritakan 5 tahun lalu, saat itu Ibu Li pulang dari nongkrong bersama teman-temannya dan meninggalkan Yutong seorang diri di rumah. Namun, setelah pulang, ternyata suami Ibu Li sudah kembali dari tugasnya di luar kota. Suami Ibu Li sangat marah dengan kelakuan istrinya. Ia memukul istrinya dan menyuruh keluar dari rumah. Beralih lagi ke Pak Lin. Sekarang Pak Lin sudah sampai di kantor polisi. Wartawan dan masyarakat berbondong-bondong untuk melihat. Polisi lalu menginterogasinya. Polisi menanyakan keberadaan Yutong kepada Pak Lin. Dan Pak Lin mengatakan kalau Yutong ada di kebun di depan rumah Ibu Li. Polisi pun bergegas melakukan pencarian di kebun Ibu Li. Kebun itu adalah kebun jeruk nipis yang selama ini menghasilkan jeruk nipis yang segar untuk Ibu Li. Setelah polisi menggali, mereka justru menemukan tengkorak laki-laki dewasa. Polisi lantas bertanya kepada Pak Lin tentang keberadaan Yutong yang sebenarnya. Pak Lin menjawab kalau Yutong sudah bebas. Di sini, polisi terlihat jadi bingung. Kemudian, Pak Lin. Pak Lin memutuskan untuk mendiskon umurnya secara mandiri. Setelah kembali ke kantornya, si kepala polisi ini mendapat informasi kalau anaknya yaitu si Wu Wang menyerahkan sebuah video yang sudah lama ia simpan. Si kepala polisi menuju ke ruang rawat Ibu Li seorang diri. Lalu ia memperlihatkan rekaman video si Wu Wang 5 tahun lalu. Dan ternyata video itu merekam bagaimana saat Yutong membunuh ayahnya sendiri. Jadi ceritanya begini. Saat itu Yutong disiksa bapaknya. Dan ketika Ibu Li diseret keluar rumah oleh suaminya, Yutong mengambil pecahan kaca. Dan ketika bapaknya kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan aksinya, Yutong melayangkan kaca tersebut ke leher bapaknya. Dan saat itu bertepatan dengan munculnya Ibu Li dari luar rumah dengan membawa pisau. Mungkin Ibu Li bermaksud akan membunuh suaminya sendiri. Tetapi ia sudah menemukan suaminya bersimbah darah di lantai kamar mandi. Dan ia tahu kalau itu adalah perbuatan Yutong. Dengan cepat, Ibu Li membungkus mayat suaminya dengan kain jendela. Lalu menguburnya di petak kebun depan rumah. Disitulah tumbuh dengan subur jeruk nipis yang dibuat teh oleh Ibu Li selama ini. Ternyata pupuk jeruk nipisnya selama ini adalah pupuk buatan mereka sendiri. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan dengan Yutong yang keluar dari kotak kayu di atas mobil. Rupanya Pak Lin sengaja melakukan itu. Ia sengaja mengirim Yutong untuk pergi dan bebas dari permasalahan. Itulah yang dimaksud Pak Lin kalau Yutong sudah bebas. Lalu apa alasan Pak Lin membebaskan Yutong? Rupa-rupanya, Yutong lah yang menaruh ponsel milik Enji di lemari loker anaknya. Sehingga Pak Lin bisa mengetahui penyebab kematian anaknya.
Tapi ini jugalah yang jadi penyebab Yutong disiksa oleh Anji dan kawan-kawan di awal film. Mereka menyiksa Yutong supaya mengembalikan ponsel itu, tapi mereka sudah terlambat, karena rekaman ponsel sudah dilihat Pak Lin. Sebenarnya Yutong juga melihat Pak Lin saat menghabisi teman-teman Anji malam itu. Jadi di sini saya menyimpulkan kalau Pak Lin sengaja menculik dan membebaskan Yutong untuk pergi sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah memberitahu penyebab kematian anaknya. Dengan perginya Yutong, maka dia juga bebas dari kasus pembunuhan Anji dan kawan-kawan. Tapi justru si Ibu Lila yang membuatnya ketahuan. Sekarang, Pak Lin dan anaknya sudah bersama entah di mana itu. Mungkin aja di surga, tapi dia kan jahat. Ya terserahlah, surga kan punya Tuhan. Tapi endingnya ini bikin miris. Si Yutong ternyata tetap ditangkap polisi. Dan film pun tamat. Film ini benar-benar gak bisa ditebak. Plot twistnya berlapis. Penggambaran mirip seperti di negara Konoha. CCTV rusak. Polisi disogok. Anak senjabat tak tersentuh pokoknya. Mending jangan cari perkara sama anak senjabat. Lu saranin gua nonton sendiri dah. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Wassalam.